Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola Timnas U20 yang baru tadi ini bertanding melawan Iran dan skor telak 3-0. Nah, ini PR Coach Indra Safri ini ketika ya uji coba. Dan sekarang di pertandingan yang sebenarnya ini belum selesai PR-nya Coach Indra Safri ini. Memang di sini saya akui PR-nya Coach Indra Safri ini sangatlah banyak, sangatlah sulit untuk dia atasi sendiri. Makanya itu dia merekrut Kurniawan. Tapi kalau kita melihat pertandingan tadi, itu build up-nya ke depan, determinasi itu masih saja kurang. Apalagi tim yang dihadapi ini adalah tim yang sekelas Iran. Kecepatannya, build up-nya, determinasi, akurat crossing-nya itu tidak diragukan lagi. Dan buktinya ini di menit awal, perkiraan kalau nggak salah menit ke-5 atau 4 itu sudah terjadi gol dari Iran. Dan ini pertahanan kita ini sangat mudah diserang, diobok-obok oleh pemain Iran. Kita di sini memang membicarakan hasil, tetapi di sini yang tidak kalah penting adalah prosesnya. Dan prosesnya terjadi kekalahan 3 gol itu memang masih perlu banyak evaluasi. Entah itu diganti line up-nya, ditambah pemain diaspora, atau bagaimana, itu harus segera dilakukan. Ini baru pertandingan awal. Sangat lemah sekali ini. Gerakan tanpa bolanya, build up-nya dari bawah ini sangat minim sekali. Ini oke lah. Di babak pertama itu ada tembakan yang on target ke gawang dari Iran ini. Tetapi itu jaraknya terlalu jauh. Tendangan Tony Firmansyah itu sebenarnya itu bagus dan keras. Tetapi dengan jaraknya yang jauh, itu juga bisa diamankan sama penjaga gawang dari Iran. Dan kalau kita bicara babak kedua, oke lah di sini build up-nya, gerakan tanpa bola ini lebih ada peningkatan. Buktinya itu ada, kita sesekali mampu menerobos pertahanan dari Iran ini. Dan James Raven ini gagal dalam dia mendapatkan peluang emas dari umpan dari pojok kanan, diumpan ke James Raven di depan gawang Iran. Itu sundulannya belum mengenai bola. Kalau sundulannya itu mengenai bola, 90% itu pasti terjadi gol. Karena di situ memang sangat dekat sekali dengan gawang dari Iran ini. Bukan Iran namanya. Kalau tidak full babak pertama sampai babak kedua full dengan full power, determinasi build up-nya. Dan itu ditunjukkan lagi di menit ke-60-an. Tendangan dari pemain yang bernama Ismail ini dengan
tendangan akrobatiknya dengan salto, dia mampu mengungguli Indonesia dengan skor 2-0. Dan sebenarnya sebelum gol dari Ismail itu, lini pertahanan kita memang terlalu empuk, diterobos, dan kita sulit melakukan build up ke depan. Dan akhirnya Ismail ini bisa mendapatkan golnya dan mengungguli atas Indonesia 2-0. Dan dilanjut gol dari Mobin. Ini berasal dari corner kick dari sebelah kanan dan disundul oleh Mobin ini, dan tanpa ada pengawalan ketat pemain Mobin ini, sehingga dia dengan leluasa menyundul bola dengan kerasnya ke gawang Ikram Al-Ghifari. Di sini kita tidak boleh menyalahkan Ikram. Dia bisa dikatakan sudah banyak melakukan save-save penting untuk timnas kita Indonesia tadi malam ini. Tetapi yang masih menjadi PR dari sekarang yaitu build up-nya. Build up-nya dari belakang, minimnya tidak adanya playmaker. Itu pastinya yang pemain depan ini juga kesulitan. Kalau tidak ada build up dari belakang, bagaimana tim depan ini bisa menyerang ke pertahanan dari Iran? Memang sesekali kita bisa mencuri itu, tetapi sangat sulit sekali melakukan itu. Jadi PR dari Coach Indra Safri ini sangatlah banyak ya, sangatlah banyak, sangatlah berat. Tetapi di sini Coach Indra Safri dengan pengalamannya, dengan asistennya yang bernama Kurniawan, ini saya tetap berekspektasi dengan timnas U20 ini. Memang tidak dipungkiri, banyak orang yang menurunkan ekspektasi kepada timnas U20 ini setelah dia melakukan laga uji coba di Jawa Timur kemarin. Dan sampai sekarang masih belum ada perubahan yang signifikan dengan gaya permainan dari Indonesia ini. Tetapi walaupun begitu, saya tetap berekspektasi kepada timnas U20 ini untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran, entah itu merombak sebagian besar dari line up kita atau strategi kita, itu harus segera dilakukan. Mumpung ini masih pertandingan awal, pertandingan kedua, ketiga tidak kalah beratnya dengan pertandingan ini. Pertandingan kedua melawan Uzbek, pertandingan ketiga melawan Yaman. Memang di sini bisa dikatakan timnas U20 ini mendapat grup yang sangat susah ya, dengan tim-tim kuat. Ya paling tidak berkontribusi lah, permainannya itu bisa dinikmati lah oleh penonton. Nah oke, mungkin cukup itu. Mungkin dari pegiat bola yang menonton tadi hasil dari timnas U20 juga merasa kecewa, itu memang sudah wajar. Di sini saya juga merasa kecewa dengan kekalahan telaknya 3-0. Tetapi masih ada waktu berevaluasi Coach Indra Safri ini dan tim
untuk pertandingan kedua. Semoga pertandingan kedua ini lebih bagus dan menuai hasil yang maksimal. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.